Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herliani Izhar dengan NPM 0392241459 dengan dosen pengampu Ibu Resi Abdul Ghani MPD. Tujuan dari membuat video ini adalah untuk memenuhi UAS perspektif sosiokultural dalam pendidikan dengan tema praktik baik penerapan model pembelajaran perspektif sosiokultural dengan scaffolding dalam Zone of Proximal Development atau ZPD. Konteks pembelajaran Fase B kelas 3, mata pelajaran Pendidikan Pancasila, materi pokok hak dan kewajiban di rumah. Pendekatan culturally responsive teaching atau CRT dan TPACK dengan metode tanya jawab, diskusi, ceramah dan penugasan dan model problem based learning. Di sini bisa dilihat link dari modul yang saya gunakan pada saat PPT siklus 3 di kelas 3 SDN Bondongan. Pendahuluan. Pendekatan sosiokultural menekankan pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam proses belajar. Dalam kelas ini, pembelajaran dimulai dengan membangun hubungan yang baik antara guru dan peserta didik melalui salam, doa, dan lagu kebangsaan. Praktik ini tidak hanya memupuk rasa kebersamaan, tetapi juga meningkatkan kesadaran budaya dan nasionalisme peserta didik. Selanjutnya masuk ke inti pembelajaran. Model yang saya gunakan adalah problem based learning. Yang pertama, sintaks 1. Orientasi peserta didik pada masalah. Pembelajaran diawali dengan peserta didik mengamati slide PowerPoint tentang hak dan kewajiban di rumah. Saya memberikan pertanyaan pembimbing untuk membantu peserta didik mengidentifikasi hak dan kewajiban yang ada di rumah. Ini adalah contoh penerapan scaffolding, di mana guru memberikan bantuan awal untuk membantu peserta didik memahami konsep dasar. Sintak 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Peserta didik dibagi menjadi kelompok heterogen dan diberikan lembaga kerja peserta didik atau LKPD. Dalam kelompok, peserta didik mendiskusikan hak dan kewajiban di rumah dan dibuat dalam bentuk balon-balon hak dan kewajiban. Pengelompokan ini mengadopsi pendekatan sosiokultural yang mendorong kolaborasi dan interaksi sosial dalam belajar. Sintak 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru mendampingi peserta didik selama diskusi kelompok, memberikan bimbingan dan dukungan tambahan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan. Ini adalah inti dari scaffolding dalam Zone of Proximal Development atau ZPD, di mana guru memberikan bantuan yang sesuai untuk membantu peserta didik mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Sintak 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setiap kelompok menuliskan hasil diskusi dalam LKPD dan mempresentasikannya di depan kelas. Kegiatan ini mengembangkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi peserta didik, serta memberikan kesempatan untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Sintak 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik mendengarkan dan memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi kelompok lain, serta bersama-sama dengan guru menyimpulkan materi. Evaluasi ini melibatkan seluruh kelas dalam proses refleksi dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Penutup. Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya, mengerjakan soal evaluasi, dan melakukan refleksi bersama guru. Penutup ini memastikan bahwa peserta didik memahami materi yang telah dipelajari dan siap untuk pembelajaran selanjutnya. Hasil yang dicapai. Yang pertama, peningkatan pemahaman. Peserta didik menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi, hak dan kewajiban di rumah. Yang kedua, keterampilan sosial. Peserta didik mengembangkan keterampilan sosial melalui diskusi dan kerja kelompok. Yang ketiga, kemandirian. Peserta didik belajar untuk mandiri dalam menyelesaikan tugas, contoh hak dan kewajiban di rumah. Yang keempat, kesadaran budaya. Peserta didik lebih menyadari dan menghargai budaya lokal.
Pembelajaran dan replikasi. Yang pertama, kustomisasi dukungan. Menyesuaikan tingkat scaffolding sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik sangat penting. Yang kedua, interaksi guru peserta didik. Guru harus terus mendukung dan membimbing peserta didik melalui interaksi yang erat. Yang ketiga, evaluasi dan umpan balik. Evaluasi berkelanjutan membantu memastikan peserta didik berada di jalur yang benar. Yang keempat, dukungan administratif. Kepala sekolah dan administrasi harus mendukung penerapan model pembelajaran ini dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Dengan menerapkan pendekatan sosiokultural dan scaffolding dalam ZPD, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, interaktif, dan efektif, yang tidak hanya meningkatkan pemahaman akademik peserta didik, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan kesadaran budaya mereka. Sekian penjelasan dari praktik baik penerapan model pembelajaran perspektif sosiokultural dengan scaffolding dalam ZPD yang saya lakukan di kelas 3 di SDN Bondongan. Terima kasih.